kamu udah terkenal, ngomongnya itu jangan orang nggak sekolah gitu. Iya. Kalau perlu orang sekolah niru kamu gitu. Iya. Toh lagu yang dia ciptakan bukan lagu dari sekolah, banyak lagunya orang dia nebeng. Iya. Ibaratnya kalau kamu mau jadi apa? Mau jadi benalu atau jadi anggrek? Kalau jadi benalu kau akan merusak tanaman inti. Iya. Tapi kalau kau jadi anggrek, kau tetap menjadi indah, menjadi semangat, menjadi budaya yang positif. Farhad Abbas tabu genderang perang terhadap Bunda Korla. Pertanyaan apakah Bunda Korla ingin menjadi anggrek yang digemari atau justru jadi benalu yang tak disukai dilontarkan pengacara kontroversial ini secara lantang. Merasa bahwa Bunda Korla menebar pengaruh buruk bagi generasi bangsa, terutama dari sisi tutur kata dan cara berpakaiannya, Farhad tuangkan keluh kesah di jagat maya. Lewat Insta Story, Farhad terang-terangan melontar kritik tajam untuk Bunda Korla. Dan saat dihubungi tim Insert, Farhad punya dalih tersendiri untuk menggaungkan hal ini. Anggapan Bunda Korla tak mencerminkan budaya ketimuran membuat Farhad melawan arus ketika banyak orang mengidolakan Bunda Korla. Yang kita kritik itu, yang kita beri teguran untuk 7 hari itu adalah tata cara berpakaian, tata cara berbicara. Nah, karena ini Indonesia ini timur gitu, jangan Anda merasa tinggal di Eropa, kemudian anak-anaknya menyebut-nyebut ini kelamin laki atau perempuan, kalimat-kalimat binatang. Nah, justru kita kritis, manfaatkan untuk keterkenalan buat rezekimu, tapi jangan merusak mental akhlak moral anak bangsa dengan cara-cara yang tidak sosial, tidak susila, dan tidak cocok dengan budaya ketimuran. Itu saja harapan kita. Dia itu kan dia tidak mengarah ke sana, dia hanya menghibur gitu. Selama dia itu masih hanya untuk menghibur dan yang nonton itu bukan anak-anak, nggak masalah sih. Heboh aksi Bunda Korla jumpa penggemar di sebuah klub di Jakarta jadi salah satu hal yang paling disorot Farhad Abbas. Dirasa bisa merusak generasi bangsa, Farhad terganggu dengan kebiasaan Bunda Korla yang melontarkan kalimat secara ceplas-ceplos. Bunda Korla yang selalu tampil apa adanya tanpa harus memoles citra dan menjaga image justru membuat Farhad risih. Padahal kejujuran Bunda Korla dalam berkata dan bersikap jadi salah satu yang membuatnya mendulang banyak penggemar. Yang jelas, orang yang pertama menghubungi saya adalah Nikita Mirzani dan memberi semangat dan segera dilaporkan ke polisi. Nah itu Nikita Mirzani. Nah, kemudian teman-teman yang lain yang memberi masukan dan memberi gambar-gambar dan mensuplai data tentang kegiatan-kegiatan kalimat-kalimat kasar dan porno-porno aksi yang seksi kan kira-kira seperti itu. Iya. Nah, jadi kita sudah cukup. Just a product Bunda dan mudah-mudahan Bunda tidak pernah berubah. The originalitas of Bunda Korla is always gonna be like that. Itu yang bikin kita harus artis dan masyarakat Indonesia suka sama Bunda Korla. Buannya maka aku bilang jangan pernah berubah. The originalitas dari seorang Bunda Korla sebagai seorang entertainer. Karena walaupun dia nggak di panggung, dia nggak live, itu kan juga biasa sebetulnya menghibur. So she's an entertainer. Bentuk sama nih. Karena itu cara dia, mungkin cara Bunda Korla perform bebas. Kalau perform kita sebagai seniman ya be yourself aja gitu mungkin, dan itu caranya Bunda Korla. Sebenarnya itu nggak bukan hal yang gimana sih. Baru hitungan pekan, Bunda Korla di Indonesia sudah banyak kontroversi mengemuka. Ribut dengan Nikita Mirzani, kini ada pula sosok Farhad Abbas yang menyerang secara terang-terangan. Bahkan Farhad meminta Bunda Korla untuk segera meninggalkan Indonesia dan kembali ke Jerman sana melakoni profesi sebagai pelayan di salah satu restoran cepat saji. Tapi benarkah Bunda Korla justru telah menggantungkan angan berencana meretas karir di Indonesia? Korla mending pulang saja, nggak usah ada di Indonesia. Silakan kalau memang kalian merasa itu jati diri kalian di Jerman, main di media. Jadi saya ini kepikiran semua keputusan Ivan. Karena kan Bunda kan ada kontrak sama tempat dia kerja, itu ada kontrak. Jadi Bunda dalam minggu ini karena dia harus buru-buru karena hari ini mau ngecek data. Kalau misalnya anak-anak Bunda senusantara ngomong, Bunda udahlah di luar negeri susah-susah begitu ya, kalau misalnya mereka bilang ya kembali ke Ivan. Jadi semua terserah Bunda aja seperti apa gitu kan. Tapi kalau buat aku sih memang dia mendapatkan pekerjaan di Jerman itu kan nggak mudah ya. Jadi aku nggak mau dia mengecewakan orang-orang yang sudah
Bunda Korla teguhkan prinsip bahwa ia tak semata mengejar pundi-pundi atau ketenaran sekalipun juga. Tapi bukan berarti berkarir di Indonesia tak ada dalam rencananya. Bahkan ketika Farhad merasa bahwa ketenarannya hanya viral sesaat, Bunda Korla siap mengguncang kota lainnya dalam acara jumpa penggemar di Surabaya sana. Selanjutnya nggak Bun nih? Ada ke Medan, Surabaya, tunggu anak Surabaya semua di sana. Pasti pokoknya spektakuler. Spektakuler. Ketemu sama Pak Sandiaga Uno. Saya rasa lebih baik dia berhenti jadi pegawai di McDonald di Jerman dan menjadi superstar di sini. Tapi selama karakter budaya kepribadiannya tidak rubah, menurut saya itu hanya laku sementara aja. Kayak kembang api, terang kemudian lama matinya, bahkan nggak laku lagi, kira-kira seperti itu. Tuhan maha bolak-balikan rezeki ya gitu. Bunda bisa ditreat seperti artis papan atas gitu. Jadi welcome di support sama banyak teman-teman. Ada sama Mama Is, lagi on the way sama Oki juga. Nah sama-sama jadi Medan sendiri. Kemana muara aksi, Farhad Abbas melempar serangan terhadap Bunda Korla masih menjadi teka-teki. Apakah sekedar mencari sensasi atau justru memang akan mengadukan Bunda Korla ke polisi? Farhad mengaku sudah menyiapkan sejumlah langkah. Menyeret Bunda Korla dengan undang-undang pornografi, Farhad juga mengancam akan mempolisikan Bunda Korla dengan undang-undang ITE. Kamu berani di Indonesia, ketika kita melakukan satu laporan misalnya melanggar asusila dan undang-undang ITE, berarti kamu jangan pulang dulu. Kita dicekal oleh imigrasi. Oke. Nah, kan ada undang-undang pornografi. Oke. Porno aksi, kemudian penyebaran dengan cara-cara yang mengganggu, karena di sini kan dilihat bukan hanya orang besar tapi anak kecil gitu, kira-kira seperti itu. Bunda Korla seperti oase di padang gersang panggung hiburan. Saat banyak bintang terpaku pada pandangan orang, Bunda Korla justru tampilkan jati diri di etalase terdepan yang bisa dilihat banyak orang. Ada yang senang, ada pula yang meradang. Begitulah Bunda Korla dengan segala pesona dan kontroversinya.